Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu sahabat saudara rohani. Selamat beribadah untuk saudara terkasih. Pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebaikan-kebaikan kecil, ditulis oleh Alison Kida. Amanda bekerja sebagai perawat yang berkeliling ke beberapa panti jompo, dan ia sering membawa serta putrinya, Ruby, yang berusia 11 tahun, untuk mengisi waktu. Ruby menanyai para penghuni panti, kalau boleh meminta 3 hal, apa yang Anda inginkan? Ia mencatat jawaban-jawaban mereka di buku catatannya. Menariknya, kebanyakan dari mereka menginginkan hal-hal sepele seperti sosis wina, pai coklat, keju, alpukat.
Jadi Ruby membuat akun pendanaan di GoFundMe untuk membantunya memenuhi keinginan sederhana para penghuni panti tersebut. Ketika Ruby membagikan benda-benda yang mereka inginkan itu, ia juga tidak lupa memeluk mereka. Katanya, "Aku benar-benar dikuatkan." Dengan menunjukkan belas kasihan dan kebaikan seperti yang dilakukan Ruby, kita mencerminkan Allah kita yang pengasih dan penyayang, dan besar kasih setianya, tertulis di dalam kitab Mazmur 145 ayat 8, itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong kita, sebagai umat Allah, untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 12. Karena Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya yang besar kepada kita, sudah sewajarnya kita rindu membagikan belas kasih-Nya itu kepada orang lain. Sewaktu kita melakukannya dengan tulus, kita mengenakan belas kasihan itu pada diri kita sendiri. Paulus lalu memberitahu kita, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam ayat 14, ia juga mengingatkan bahwa kita perlu melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 17, sambil mengingat bahwa semua hal yang baik berasal dari Allah. Dengan berbuat baik kepada orang lain, kita pun dikuatkan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda menerima kebaikan dari seseorang? Bagaimana Anda dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Kolose 3, Paulus mengingatkan para pembacanya tentang status mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Di dalam ayat 12, karena kita orang pilihan, kita mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap satu sama lain. Karena dahulu menjadi seteru Allah dan sekarang masuk dalam hubungan yang telah dipulihkan dengannya, kita harus mempunyai hubungan yang sehat antara satu sama lain sebagai saudara-saudari di dalam Kristus. Oleh karena itu, Paulus memerintahkan kita untuk mengenakan segala kebajikan yang disebutkannya, seperti kita mengenakan pakaian kita sendiri, tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Karakteristik-karakteristik yang disebutkannya itu sangat penting bagi pembentukan dan kelangsungan suatu hubungan yang sehat. Hubungan kita yang telah pulih dengan Allah sepatutnya mendorong kita untuk mengulurkan belas kasihan, kebaikan, dan kesabaran kepada saudara seiman kita. Namun, hal itu berarti kita perlu bersabar seorang terhadap yang lain, ketika timbul konflik dan kesalahpahaman. Di dalam ayat 13, kita tidak dapat mengenakan kebajikan-kebajikan itu tanpa kasih, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kelemah lembutan adalah salah satu buah roh. Baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lemah lembut bukanlah orang yang lemah atau dalam bahasa Jawa disebut klemak-klemek, lamban, kalah dan berarti negatif, tetapi adalah karakter seseorang yang dapat mengontrol diri. Jadi, orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana.
Dalam Perjanjian Baru, kelemah lembutan memiliki 3 arti. 1. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti Daud yang selalu berusaha agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. 2. Mudah untuk dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. 3. Mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Dalam setiap tindakan, segala sesuatunya dipikirkan matang dan penuh pertimbangan, termasuk hal ucapan. Alkitab menulis, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Amsal 15 ayat 4a. Untuk menjadi lemah lembut tidak mudah, karena orang cenderung egois dan emosional. Mari belajar dari Musa. Meskipun bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan, Musa dengan sabar dan penuh kelembutan memimpin dan membimbing mereka di padang gurun. Alkitab menulis, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Saya berdoa agar pendengar saudara rohani sehat selalu dan selamat pagi. Mari bersemangat dalam mengikuti ibadah pagi nanti. Muliakan Tuhan hai segenap jiwaku. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.